Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku dan kelompokku akan menjelaskan mengenai translasi mata uang asing. Jadi, translasi mata uang asing itu sendiri adalah proses informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya atau penjabaran suatu mata uang ke mata uang lain berdasarkan sesuatu kurs pertukaran. Nah, translasi ini semata-mata penjabaran antara mata uang tanpa terjadi pertukaran fisik. Laporan keuangan anak yang telah disusun dalam denominasi mata uang asing harus ditranslasi ke mata uang pelaporan ketika membuat laporan keuangan konsolidasi. Saldo-saldo valuta asing suatu perusahaan pada saat menyusun laporan keuangan ditranslasi ke ekuivalen mata uang domestik. Jadi, translasi dengan konversi mata uang asing itu berbeda. Konversi mata uang asing sendiri memiliki pengertian pertukaran mata uang satu dengan mata uang lainnya secara fisik. Translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter. Jadi sekarang aku akan masuk ke bagian alasan dilakukannya translasi. Pertama yaitu perusahaan dengan kegiatan operasional di luar negeri yang signifikan mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang informasi laporan kepada pembaca mengenai operasional perusahaan secara global sehingga diperlukannya adanya penyamaan mata uang asing. Lalu alasan yang kedua yaitu berkomunikasi dengan peminat saham asing. Perusahaan yang melakukan translasi merupakan perusahaan yang dalam bentuk usaha terbuka, sehingga laporan keuangan dapat dibaca oleh masyarakat umumnya dengan mudah. Nah, dengan laporan keuangan yang sudah dikonversi ini akan merangsang investor untuk menanam modalnya pada perusahaan. Lalu yang ketiga, memperhitungkan efeknya perusahaan terhadap transaksi mata uang asing. Dan yang keempat, mencatat transaksi mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing terjadi pada saat suatu perusahaan membeli atau menjual barang dengan pembayaran yang dilakukan dalam suatu mata uang asing atau ketika perusahaan meminjam atau meminjamkan dalam mata uang asing. Dan alasan yang terakhir yaitu translasi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang memberikan laporan kepada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing di induk perusahaan. Translasi itu tidak harus dibuat oleh perusahaan induk. Anak perusahaan dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan mata uang yang digunakan perusahaan induk. Namun, apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan tunggal atau tidak memiliki anak perusahaan sama sekali, maka perusahaan tersebut harus mengkonversi nilai nominal atas transaksi-transaksi dengan metode translasi yang berbeda. Transaksi mata uang asing itu bisa terjadi di beberapa pasar, yaitu di pasar spot, pasar forward, dan pasar swap. Transaksi pasar spot adalah pembelian atau penjualan valuta asing pada saat terjadinya transaksi dalam penyerahan 2 hari kerja. Kurs spot dipengaruhi dengan nilai inflasi dan suku bunga serta dapat dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung. Kuotasi tidak langsung dinyatakan harga satu unit mata uang domestik dalam mata uang asing, sedangkan kuotasi langsung dinyatakan kebalikan dari kuotasi tidak langsung. Sedangkan transaksi pasar forward adalah perjanjian untuk melakukan pertukaran suatu mata uang dengan jumlah tertentu ke mata uang lain pada suatu tanggal di masa mendatang. Kurs spot dinyatakan dalam diskonto atau premium. Kurs forward premium akan muncul apabila penyajian langsung atas kurs forward lebih besar terhadap kurs spot. Apabila dinyatakan tidak langsung atas kurs forward lebih kecil nilainya terhadap kurs spot. Transaksi pasar swap melibatkan pembelian spot dan penjualan forward mata uang. Para investor seringkali menggunakan transaksi swap untuk mendapatkan untung dari tingkat saham negara asing yang tinggi, sementara juga simultan berjaga-jaga terhadap pergerakan nilai tukar yang tidak stabil. Nah, efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi mata uang asing itu apa sih?
Jadi terdapat 3 kurs translasi yang digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik, yaitu kurs saat ini, yang berarti kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan, lalu kurs historis, yaitu translasi mata uang yang berlaku saat aset dan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Lalu kurs rata-rata, yaitu nilai rata-rata biasa atau dengan pembebotan baik pada kurs historis atau saat ini. Penggunaan kurs ini akan menimbulkan keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Sedangkan penggunaan kurs historis melindungi laporan keuangan dari keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Keuntungan dan kerugian muncul karena adanya perbedaan pencatatan di awal perolehan dengan nilai tukar pada saat penyelesaian atau di akhir tahun. Perspektif transaksi tunggal berdasarkan perspektif tunggal, penyesuaian nilai tukar baik yang sudah diselesaikan maupun yang belum diselesaikan diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap akun-akun transaksi yang awal berdasarkan premis bahwa suatu transaksi dan penyelesaiannya merupakan suatu peristiwa tunggal. Selanjutnya dengan perspektif dua transaksi atau yang kita sering dengar dengan perspektif transaksi ganda. Berdasarkan perspektif dua transaksi, penagihan piutang dalam krona dianggap sebagai peristiwa terpisah dari penjualan yang menyebabkan timbulnya piutang tersebut. Dengan maksud mencapai keseragaman VASB nomor 52 menghasilkan penggunaan metode dua transaksi untuk mencatat transaksi dalam mata uang asing. Keuntungan dan kerugian dari transaksi yang sudah selesai dalam belum diselesaikan dimasukkan dalam penentuan laba. Pengecualian utama terhadap ketentuan ini terjadi apabila yang pertama, penyesuaian nilai tukar berkaitan dengan transaksi antar perusahaan jangka panjang tertentu, dan yang kedua, transaksi tersebut dimaksudkan dan berfungsi efektif sebagai lindung nilai atas investasi, yaitu lindung nilai terhadap posisi aktiva atau kewajiban bersih operasi luar negeri dan komitmen mata uang asing. Dengan metode translasi dapat diklasifikasi menjadi dua jenis. Yang pertama, metode nilai tukar tunggal single rate yang juga dikenal sebagai metode kurs Gini. Metode ini dengan mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penutup atau harga saat ini terhadap semua saham dan utang asing. Ya, selanjutnya pendapatan dan beban mata uang asing secara umum ditranslasikan pada nilai tukar yang berlaku saat barang tersebut diakui. Akan tetapi, lebih baik jika pendapatan dan beban translasi dengan kurs rata-rata pada tiap periode. Laporan konsolidasi mencerminkan perspektif mata uang setiap perusahaan yang hasilnya akan dikonsolidasi dan aktiva kewajiban dalam mata uang asing akan menghadapi resiko nilai tukar. Untuk yang B, metode moneter maupun non-moneter. Nah, metode ini juga menggunakan skema klasifikasi neraca untuk menentukan kurs transaksi yang tepat. Aktiva dan kewajiban moneter ditranslasikan berdasarkan kurs ini. Nah, dengan pos-pos non-moneter, aktiva tetap, investasi jangka panjang dan persediaan investor ditranslasikan menggunakan kurs historis. Pos-pos laporan laba rugi ditranslasikan menggunakan prosedur yang sama dengan yang dijelaskan untuk konsep-konsep Gini maupun non-Gini. Nah, dengan kas diukur berdasarkan jumlah yang dimiliki pada tanggal neraca. Nah, dalam metode ini melihat bahwa aktiva dan kewajiban menghadapi resiko mata uang asing karena pos-pos moneter akan diselesaikan dengan menggunakan uang tunai. Nah, dengan penggunaan kurs Gini untuk mentranslasikan pos-pos ini menghasilkan nilai ekuivalen dalam mata uang domestik yang mencerminkan nilai realisasinya atau penyelesaiannya.
Metode ini juga bergantung pada klasifikasi skema neraca untuk menentukan kurs translasi yang tepat. Hal ini dapat menghasilkan hasil yang kurang tepat.